Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani bersama Jemaat Galang Ningya Matian Basi. Pada hari ini, hari Senin tanggal 3 Maret 2025. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah, hari yang baru, yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Kami boleh menikmati istirahat malam kami, dan kami juga boleh menghirup udara segar pada pagi ini. Saat ini Tuhan, sebelum kami memulai segala tugas aktivitas kami, segala pelayanan kami sepanjang hari ini, mohon Tuhan membimbing dan menyertai kami. Dan kami mau datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Bapa, sebab setiap kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Pada hari ini, hari Senin 3 Maret 2025, firman Tuhan terambil yang pertama dalam Mazmur 139, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan pembacaan kedua dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Demikianlah dua pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang diberikan tema Jalan Kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan dua jalan yang lebar dan jalan yang sempit, atau jalan yang mulus dan jalan yang bebatuan, jalan yang manakah yang akan kita pilih untuk kita lalui saat ini? Mungkin sebagian kita ingin untuk tetap berada di jalan yang mulus, karena akan sangat memudahkan. Atau mungkin juga di antara kita ada yang memilih untuk berjalan di jalan yang bebatuan. Atau mungkin juga di antara kita ada yang kebingungan untuk berjalan di jalan yang mulus atau jalan penuh bebatuan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering diperhadapkan pada jalan yang membingungkan. Tidak hanya jalan yang mulus dan atau jalan yang bebatuan, tapi banyak persimpangan yang sering juga kita hadapi, yang sering juga kita lihat dalam kehidupan ini. Kebingungan kita seringkali membuat kita menjadi ragu untuk melangkah ke depannya. Tapi kita bersyukur sebab kita memiliki Tuhan, dan ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, maka Ia Allah yang akan menolong kita untuk memilih jalan mana yang benar, jalan mana yang harus kita lalui. Sama juga halnya yang dilakukan oleh Daud dalam kehidupannya. Ia datang kepada Tuhan dalam doa. Ia rindu supaya kehidupannya dituntun pada jalan yang kekal, sehingga ia berdoa kepada Tuhan supaya hatinya diselidiki, dan juga setiap jalan-jalannya tetap pada jalan-jalan Tuhan. Daud dengan rendah hati mau datang kepada Tuhan, membuka dirinya, membuka hatinya, supaya ia bisa dituntun oleh terang Tuhan. Sehingga ia mengatakan, selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Jadi Daud secara gamblang membuka dirinya di hadapan Tuhan supaya ia dapat diselidiki apakah hatinya sungguh-sungguh masih kepada Tuhan atau ia sudah berpaling. Bahkan Daud juga ingin supaya Tuhan menguji dirinya dan juga mengenal pikiran-pikirannya, supaya ia jangan sampai salah langkah. Dan lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi Daud meminta Tuhan berotoritas dalam dirinya, supaya ia boleh terus dituntun kepada jalan yang kekal. Jalan yang kekal, jalan yang bagaimana?
Dalam Matius 7 ayat yang ke-14, Tuhan mengatakan bahwa jalan yang kekal ialah jalan yang sempit, jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Jalan yang mungkin banyak dengan bebatuannya, karena ada tantangan, ada rintangan yang akan kita lewati. Sebab jalan menuju kehidupan yang kekal tidak pernah mudah, tidak pernah bisa kita lihat gampang. Tetapi ada hal-hal yang akan nantinya membentuk kita, yang akan memproses kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan, sehingga jalan itu sekalipun ia sempit, sekalipun mungkin penuh bebatuan, penuh lika-liku, tetapi Tuhan pasti akan menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali mungkin dalam kehidupan ini, jika kita diperhadapkan dengan dua jalan, jalan yang lebar atau jalan yang sempit, tentu kita akan memilih jalan yang lebar. Karena akan membuat kita lebih nyaman, tidak takut kendaraan itu tergores oleh kanan kiri. Tidak akan takut ketika bertemu dengan kendaraan lain, kita akan tertabrak. Tidak akan takut juga untuk melewati sebab jalan itu jalan yang lebar. Tetapi ketika kita ada dalam jalan yang sempit, tentu akan banyak hal-hal yang membuat kita menjadi ragu, menjadi takut. Sebab tidak ada jalan yang bisa kita lewati mungkin dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang gampang. Sehingga cenderung pasti kita akan memilih jalan yang lebar, jalan yang memudahkan kehidupan kita. Seperti banyak anak muda mengatakan, kalau ada sesuatu yang instan, kenapa kita harus mencari hal-hal yang sulit? Mungkin itu juga menjadi pemikiran banyak orang pada saat ini. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kehidupan jalan yang kekal justru adalah jalan yang sempit. Jalan yang menuju kekekalan adalah jalan yang sempit. Di mana dalam kesempitan itu, dalam kehimpitan itu, kita selalu meminta Tuhan untuk menuntun kita. Kalau kita dalam jalan yang lebar, jalan yang menyenangkan kita, tentu kita mungkin tidak akan mengingat Tuhan. Mungkin kita tidak akan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi ketika jalan itu sempit, ketika jalan itu sulit, maka kita akan meminta Tuhan untuk menuntun kita. Sebagaimana Daud juga merasakan hal tersebut. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini, marilah kita menikmati setiap perjalanan kita, menikmati setiap proses kehidupan kita. Meskipun jalannya sempit, meskipun banyak bebatuan di depan kita, banyak tantangan, banyak pergumulan yang kita hadapi, banyak pergumulan yang mungkin menanti kita juga, tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah berdoa kepadanya. Sehingga jalan yang sempit itu akan terasa indah, jalan yang sempit itu akan terasa mudah, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan serahkanlah diri kita kepada Tuhan untuk mau dibentuk. Biarlah Tuhan menyelidiki hati kita dan juga melihat kesungguhan kita untuk tetap melayani Dia. Sehingga hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan kita apapun masalah yang kita akan hadapi, baik di kantor, di pelayanan, di rumah, dimanapun kita berada, ingatlah, itulah jalan menuju pada kekekalan. Sehingga nikmati prosesnya dan lakukanlah bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan setia memegang tangan kita dan menolong kita untuk melewati jalan kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang indah yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa tidak selalu jalan yang besar, tidak selalu jalan yang mudah, akan sungguh-sungguh membawa setiap kami pada jalan keselamatan. Tapi jalan yang sempit, jalan yang penuh bebatuan, jalan itulah yang justru membawa kami pada keselamatan, di mana kami akan selalu bergantung kepada Tuhan, di mana kami akan selalu meminta bantuan Tuhan untuk menolong kami dalam melewati jalan demi jalan. Tuhan mampukan kami untuk boleh terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan, sehingga setiap jalan yang kami lalui, boleh kami lalui dengan penuh sukacita. Kami juga saat ini mau berdoa Bapa bagi setiap pekerjaan kami, pendidikan kami, pelayanan yang kami lakukan sepanjang hari ini.
Mohon kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan di Galang Ningtyang Apian Base. Berkati Bapa, setiap penata layan, seluruh majelis, bahkan seluruh kategorial yang ada dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab. Bahkan pelayanan kami dalam pekan-pekan ini, Tuhan juga kiranya memberkati sehingga setiap persiapan kami untuk ibadah-ibadah, terkhususnya menyambut Rabu Abu nanti, kami boleh mempersiapkan diri dengan baik. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap saudara-saudari kami dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati mereka, Tuhan tuntun dan pelihara mereka, sehingga melalui setiap obat dan rawatan para dokter, mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampuni segenap salah dan dosa yang kami lakukan, dan kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Segala hal yang menjadi kerinduan kami, yang kami naikkan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan boleh mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.